sejarah dari pengertian budaya itu sendiri ya. Jadi pengertian budaya populer ya tidak lepas dari pengertian budaya yang mana ada perkembangannya. Jadi kalau kita menggunakan bahasa Inggrisnya ya, budaya itu kan culture. Culture itu kan dari turunan dari bahasa Latin yaitu kultura. Jadi kultura itu sendiri sebetulnya pemahamannya terkait dengan perawatan, ya, pengembangan tanaman atau ternak, ya, atau pengolahan tanah sebetulnya kultura itu. Karena itu pengertian culture itu pada awalnya yang mempelajari itu justru orang-orang atau para sarjana yang ada di bidang pertanian, peternakan, biologi gitu ya. Dan sampai sekarang kan juga bidang-bidang ini masih ada ya. Seperti kalau di pertanian kan ada juga ilmu pengolahan tanah itu kan ada ya. Ilmu tanah sendiri itu juga ada. Jadi itu pengertian awal di culture ini. Nah, pada giliran berikutnya pengertian kultura ini berkembang menjadi diarahkan ke jiwa manusia ya. Jadi kalau sebelumnya itu diarahkan pada hal-hal yang terkait dengan bagaimana orang mengolah tanah, merawat, mengembangkan tanaman, juga ternak, maka pada perkembangan berikutnya diarahkan tentang bagaimana orang mengembangkan jiwa ya. Atau istilahnya kalau mau dipadankan dengan istilah yang ada dalam ilmu-ilmu tadi pertanian, peternakan itu pembudidayaan. Nah, jadi pengertian kultura memang pada awalnya lekat dengan apa yang dipelajari di fakultas-fakultas seperti pertanian, peternakan itu pembudayaan. Nah, namun dalam konteks jiwa, sehingga dalam pengertian kedua ini ya, kultura itu dimaknai sebagai pembudidayaan atau penyempurnaan jiwa. Pada perkembangan berikutnya ketika sudah memasuki periode yang modern, ini ketika ada pada konteks misalnya masyarakat di Jerman itu kebudayaan itu mengacu pada pencapaian tertinggi yang khas dari suatu masyarakat. Jadi sudah sampai pada kemasyarakatan. Jadi kalau sebelumnya itu sebatas pada pengertian kejiwaan, artinya sifatnya individual, maka pada pengertian yang lebih modern ini mengacu pada hal-hal yang sifatnya ini hal-hal yang kalau kita menggunakan bahasa sekarang adiluhung ya. Adiluhung artinya sesuatu yang sifatnya besar ya, besar, megah ya, mewah gitu ya. Karena pengertian di sini mencakup pada apa yang sudah dicapai oleh masyarakat ya. Dan dari capaian masyarakat, capaian mana yang paling tinggi itu disebut sebagai kebudayaan. Dan juga sifatnya khas, artinya membedakan suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Jadi itulah pengertian kebudayaan pada masyarakat Jerman, ya, terutama pada era Lapau ya, jadi pencapaian tertinggi dan khas dari suatu masyarakat. Berbeda lagi pengertiannya dari masa setelah Revolusi Prancis. Ya. Jadi kalau pada masa Jerman Raya itu mengacu pada pencapaian tertinggi dan khas dari suatu masyarakat, maka pada pengertian baru yang muncul setelah Revolusi Prancis itu mengacu pada apa yang disebut sebagai keberadaban manusia, di mana pengertian ini mengacu pada upaya untuk mencapai tatanan sosial yang baru. Ya. Jadi yang perlu kita ketahui memang di Prancis itu memang mengalami revolusi politik ya, sekitar tahun 1700-an, 1800-an, di mana kekuasaan feodal kemudian ditumbangkan oleh kekuatan rakyat ya, yang kemudian munculkan periode republik di Prancis itu. Ya. Meskipun ini tumbuh dan berkembang ya, republik ini berganti-ganti republik ini. Kadang republik berdiri, kadang muncul kekaisaran baru dan seterusnya. Kadang muncul monarki baru dan seterusnya. Tetapi sejak revolusi Prancis itu memang harus diakui masyarakat ingin mencari tatanan sosial yang baru, di mana tatanan sosial yang lama yang didasarkan pada
kekuasaan feodal itu sudah tidak digendaki lagi oleh rakyat Prancis. Nah, kemudian setelah masyarakat itu tidak lagi mengendaki kekuasaan kaum feodal, kemudian yang seperti apa modelnya? Nah, ini yang ingin dicari oleh masyarakat, ya. Ada tatanan sosial baru yang menempatkan kesetaraan. Jadi ini saya kira dapat dilihat dari semboyannya revolusi Prancis yang sekarang menjadi semboyan negara Prancis, itu ada fraternity, equality, dan kebebasan itu ya. Saya lupa istilahnya. Kemudian pada periode berikutnya itu akhirnya memang agak sama dengan pengertian di masa Jerman Raya atau Prusia, ya, kerajaan Prusia yang waktu itu mencakup Jerman, Austria, Hongaria, dan beberapa negara lainnya. Jadi pada periode berikutnya memasuki abad ke-19 itu memperlihatkan adanya, jadi pengertian budaya memperlihatkan adanya akumulasi gagasan dan prestasi tertinggi suatu masyarakat. Ya. Jadi agak mirip dengan pengertian di masa Jerman Raya ini, tetapi dia melihat secara keseluruhan, ya. Jadi bermacam gagasan dan prestasi yang ada dalam masyarakat, ya, yang sifatnya tertinggi itu yang dihargai. Jadi tidak mesti terkait dengan sesuatu yang bersifat kenegaraan. Nah, setelah bangsa Eropa berkenalan dengan bangsa-bangsa lainnya di luar Eropa, ya, mereka mengenal Afrika, Asia, kemudian Amerika, ya, juga Timur Tengah. Akhirnya pengertian budayaan mengalami sedikit perubahan, atau sebetulnya ada pengertian baru tentang kebudayaan yang tidak mesti menggeser pengertian sebelumnya, di mana pengertian sebelumnya tadi akumulasi gagasan dan prestasi tinggi. Tetapi ada pengertian yang selain itu ada juga, yaitu mengacu pada adanya adat atau kebiasaan masyarakat yang unik, ya, yang merupakan tafsir atas kehidupan. Ya. Jadi pada pengertian kedua ini sudah lebih ini tidak lagi mengacu pada hal-hal yang sifatnya megah, ya, besar, itu gagasan besar, gagasan megah, tapi hal-hal yang unik yang mencakup adat atau kebiasaan masyarakat, yang itu membedakan masyarakat satu dan masyarakat lainnya, yang mana masing-masing itu merupakan penafsiran masyarakat atas kehidupannya masing-masing, ya. Misalnya cara masyarakat melakukan menjalankan pertanian, ya, bercocok tanam, membudayakan lahan, itu kalau di masyarakat di Asia itu misalnya masih mengandalkan penglihatan atau pengamatan atas langit, misalnya seperti itu. Itu juga merupakan bentuk tafsir kehidupan, ya. Atau misalnya khasnya seperti misalnya masyarakat Jawa yang menganggap bahwa ada ada penguasanya tersendiri. Jadi urusan kesuburan tanah itu ada yang maturnya sendiri, yaitu namanya Dewi Sri, ya, Dewi Bumi. Maka kemudian sebagai upaya untuk memelihara kesuburan tanah, ya, dan memastikan bahwa panen mereka itu sukses, maka masyarakat di Jawa itu bahkan sampai sekarang itu menyelenggarakan semacam perayaan untuk menghormati Dewi Bumi atau Dewi Sri itu istilahnya. Nah, yang ini tidak ditemukan di masyarakat di Eropa, meskipun pada masa Eropa belum mengenal revolusi industri sekalipun. Nah, pengertian ini kemudian semakin mengalami demokratisasi, ya, dengan apa yang dikenalkan oleh Raymond Williams, ahli sosiologi, ya, Raymond Williams ini, yang melihat bahwa kebudayaan sebetulnya mengacu segala macam karya dan praktek manusia. Jadi apapun yang dihasilkan manusia, apapun yang dilakukan oleh manusia itu sebenarnya kebudayaan. Jadi pengertian ini tidak lagi mengacu pada kebudayaan dalam konteks yang sifatnya adiluhung, ya. Adiluhung itu tadi mengacu gagasan terbaik, pencapaian tertinggi, prestasi yang sempurna, tapi segala sesuatu yang dikerjakan manusia, yang dihasilkan manusia itu ya kebudayaan. Orang menciptakan pensil itu kebudayaan.
kemudian bahkan orang mengembangkan teknologi otomotif itu juga kebudayaan. Orang misalnya nongkrong di mall, ya, nongkrong di kafe itu kebudayaan. Jadi tidak mengacu pada hal-hal yang sifatnya abstrak dan menyeluruh, ya, dan dalam skala besar itu. Tapi hal-hal yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lebih tegas lagi, sosiolog Indonesia dari orang-orang dari Nusa Tenggara, ya, Ignaz Clayton, masih hidup orangnya. Ini merupakan hasil bentukan sekaligus membentuk manusia. Jadi budaya itu merupakan hasil bentukan manusia. Jadi tadi adanya lukisan, tarian, musik itu kan juga bentukan manusia. Termasuk nilai-nilai, norma-norma itu membentuk manusia. Jadi apa yang dianggap sebagai hal yang layak, yang pantas itu ya pengertiannya manusia yang bentuknya. Ya. Nah, tapi sebaliknya kebudayaan juga membentuk manusia. Seperti tadi ketika orang itu terlahir sebagai generasi Z, ya generasi Z, maka sulit dia itu untuk lepas dari gadget atau gawe gitu ya, karena itu yang ada di sekelilingnya ya. Jadi gawe itu membentuk manusia. Ya, kita bisa lihat dengan jelas contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ada pasangan muda, kemudian mereka sudah punya bayi, ya, kemudian mereka seringkali dalam secara tidak langsung dan mungkin juga secara sadar itu mengenalkan gawe kepada anaknya yang masih bayi itu. Ya. Mungkin alasannya agar anaknya diam, ya, tidak rewel, tidak ribut, ya, dikasih lihat HP, ya, dia disuruh lihat gambar-gambar, dia diperkenalkan musik lewat HP, ya. Jadi itu sebenarnya sudah merupakan pembentukan manusia itu sebetulnya. Jadi itu hal-hal yang ya, jadi Ignaz tadi menegaskan bahwa kebudayaan adalah sesuatu yang ada dalam keseharian kita, yang membentuk kita, meskipun kita juga yang membentuk kebudayaan itu tadi. Nah, pengertian budaya populer itu sebetulnya baru mulai dikenal itu setelah tahun 1800-an, di mana orang mulai membedakan antara budaya tinggi dengan budaya rendah. Nah, budaya tinggi atau yang sering disebut budaya tradisional itu merupakan hasil ekspresi individual seorang budayawan yang serius. Ya. Jadi budaya tinggi itu misalnya mencakupi karya-karya seperti musik klasik, ya, yang itu hasil dari seseorang yang serius dalam membuat karya tadi. Kemudian juga seni lukis, seni patung, ya, atau karya-karya filsafat itu budaya tinggi tradisional. Nah, ini dibedakan dengan budaya rendah yang waktu itu sudah mulai muncul, yaitu hasil dari para produsen yang hanya untuk konsumsi massal. Jadi pada awalnya itu budaya populer, budaya rendah itu misalnya wujudnya adalah ini, munculnya ini karya-karya seni yang merupakan reproduksi dari karya seni yang lebih dulu muncul, ya. Misalnya lukisan, ya. Jadi mulai tahun 1800 saya sudah mulai kenal adanya seni lukisan-lukisan yang itu merupakan reproduksi dari lukisan-lukisan karya adiluhung seniman sebelumnya seperti Leonardo, Rafael, Michelangelo kalau di bidang lukisan, ya. Juga Da Vinci. Gitu. Nah itu jadi para seniman lukis ini yang mungkin memang kurang berbakat, jadi mereka itu membuat lukisan tapi menyerupai atau memang menjiplak karya-karya para seniman sebelumnya yang sudah dikenal. Nah, mungkin kalau pada masa lampau tidak ada persoalan tentang hak cipta, ya, karena orang belum mengenal pemikiran tentang hak cipta pada masa itu, ya. Tetapi orang bisa membedakan ini lukisan asli buatannya para seniman besar itu, ini lukisan tiruan. Tapi ini yang justru banyak dikonsumsi oleh masyarakat gitu, ya. Mungkin karena terbatasnya, ya, jumlah lukisan aslinya sehingga kemudian orang melakukan reproduksi dengan cara meniru lukisan tersebut. Tapi ini yang dianggap sebagai mulai munculnya budaya rendah, ya, atau budaya populer yang meniru tadi budaya tinggi itu.
Nah, mengapa kemudian muncul budaya populer ya, yang bentuknya tadi bukan hanya kalau tadi kan contohnya lukisan ya, tapi misalnya dalam bentuk novel ya. Kalau pada masa itu ya, novel-novel karya William Shakespeare ya, yang kita sekarang menganggap sebagai budaya tinggi ya, itu pada masa lalu justru dianggap sebagai budaya rendah ya, karena yang ditulis oleh Shakespeare pada masa itu memang ya lebih banyak seputar percintaan ya. Jadi dia itu rendahan ya. Memang ada beberapa karya Shakespeare di situs termasuk kategori karya yang bernilai tinggi pada masa itu ya, seperti Hamlet ya, yang cerita tentang relasi-relasi kekuasaan dalam kerajaan misalnya. Tapi novelnya yang paling populer yaitu Romeo dan Juliet itu justru dianggap sebagai karya budaya rendahan, mutanya rendah dia pada masa itu. Ya beda kalau sekarang melihat kan, wow, yang bagus itu ya karya-karyanya Shakespeare yang Romeo dan Juliet itu yang disebut budaya tinggi sekarang ini ya. Tapi pada masa itu justru termasuk budaya rendah. Nah, dan kemudian semakin lama semakin dengan kesuksesan Shakespeare, kemudian semakin lama semakin banyak orang menulis karya-karya semacam itu yang tentang percintaan dan lain-lain, yang hanya yang menggambarkan kehidupan rakyat jelata ya. Beda dengan novel-novel sebelumnya yang ditulis yang menggambarkan tentang kehidupan para bangsawan, keluarga-keluargaan, dan bagaimana kaitan mereka dengan ketuhanan dan seterusnya. Nah, munculnya budaya populer atau pada masa dianggap sebagai budaya rendah itu tidak lepas dari adanya demokrasi politik dan pendidikan umum yang meruntuhkan monopoli kultural kelas atas ya. Jadi tadinya yang memproduksi budaya populer dan mengkonsumsinya itu hanyalah orang-orang kelas atas ya. Jadi yang bisa membuat karya-karya budaya populer ya, karya budaya tinggi ya maksud saya, tadi lukisan, musik itu memang para seniman kelas atas ya, para seniman yang sudah diakui oleh para bangsawan atau istilah sekarang para seniman istana ya, dan yang bisa menilai karya mereka itu bagus tidaknya juga hanya segelintir orang ya. Jadi dan biasanya ada semacam anggapan bahwa pada masa itu semakin rumit sebuah karya maka semakin tinggi nilai kebudayaan, nilai estetikanya. Nah, dan yang bisa memahami lukisan yang bentuknya yang isinya aneh-aneh itu, yang abstrak bentuknya itu ya hanya segelintir orang. Namun dengan adanya demokrasi politik ya, jadi ketika orang semakin mengenal sistem demokrasi dan berkembangnya pendidikan itu runtuh. Artinya semakin lama semakin banyak orang bisa menciptakan dan menikmati kebudayaan. Menikmati dan mengapresiasi kebudayaan. Semakin lama semakin banyak orang yang mengalami hal itu. Ya. Karena misalnya pada masa sebelum tahun 1800-an yang bisa masuk ke perguruan-perguruan tinggi itu hanyalah orang-orang bangsawan atau orang-orang yang terpilih. Orang rakyat jelata belum bisa menikmati pendidikan perguruan tinggi meskipun sudah ada di Eropa ya. Jadi yang pertama kali pendidikan tinggi itu adalah universitas di Turin di Italia sekitar 1254 tahun, kemudian menyusul tahun 1300-an itu Universitas Wina di Austria. Ya. Saya pernah ke sana, ada konferensi di kampus tersebut, Universitas Vienna itu kalau bahasa Inggrisnya. Nah, setelah itu baru kemudian tahun 1800-an banyak orang ya semakin lama semakin terbuka akses orang untuk menikmati pendidikan tinggi. Nah, akses orang terhadap pendidikan tinggi juga membuat semakin banyaknya orang yang bisa tadi menciptakan, menikmati dan mengapresiasi kebudayaan. Nah, apalagi setelah berkembang teknologi modern ya dalam bentuk percetakan, fotografi, rekaman itu semakin habis dominasi kaum elit kebudayaan. Jadi tadinya orang yang bisa menikmati, mengapresiasi drama misalnya hanyalah para bangsawan atau orang-orang terpandang, ya, orang-orang kaya yang datang ke pertunjukan di teater. Tetapi kemudian ternyata pertunjukan teater bisa direkam dan disiarkan lewat televisi. Sehingga kemudian yang bisa menikmati, mengapresiasi teater ya bukan hanya orang-orang yang datang
orang yang mampu membayar tiket masuk ke teater, tetapi juga rakyat kebanyakan yang punya televisi, yang sudah punya televisi. Gitu. Budaya rendah itu merupakan tiruan dari budaya tinggi, namun menjadi parasit, bahkan kanker baginya. Tadi saya contohkan tentang adanya adanya karya-karya seni yang merupakan tiruan dari karya-karya seni sebelumnya. Ini meskipun waktu itu belum ada peraturan tentang hak cipta, ya, hak intelektual, tetapi muncul kecaman-kecaman dari kalangan kelas atas terhadap hadirnya karya-karya semacam ini, yang ironisnya justru yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, mereka menganggap munculnya karya-karya lukisan yang rendahan itu yang meniru atau menjiplak karya-karya lukisan sebelumnya itu adalah bentuk parasit atau bahkan kanker bagi budaya tinggi yang sudah berkembang. Nah, budaya populer juga berasal dari budaya rakyat, tapi berbeda darinya. Jadi, karena budaya populer itu muncul dari rakyat, misalnya muncul adanya tari-tarian rakyat, musik tradisional, lagu-lagu rakyat, folk atau istilahnya folk song, ya. Juga salah satu bentuk budaya rakyat itu berkembangnya cerita-cerita dongeng, ya, seperti Putri Salju. Ya. Kalau Putri Salju sebenarnya masuk budaya tinggi, ya, karena dia cerita tentang kehidupan istana, ya, para pangeran dan putri, ya. Tapi misalnya Cinderella kemudian cerita-cerita yang terkait dengan adanya hantu, peri, itu manusia serigala, itu bagian dari cerita rakyat, ya. Nah, budaya populer bisa berasal dari situ, berbeda karena sifatnya itu tadi dia itu meniru budaya tinggi itu. Juga yang perlu saya sampaikan adalah bahwa setidaknya sampai dengan tahun 1950-an itu musik populer itu juga dia sebagai budaya rendahan karena menunjukkan dianggap oleh orang tua dan kalangan elit kebudayaan itu sebagai penanda selera pasaran, selera yang murahan. Ya. Jadi para seniman musik seperti Elvis Presley, kemudian band-band pop atau rock seperti The Beatles, Rolling Stones, dan banyak lagi itu merupakan contoh para seniman yang mewakili budaya rendahan. Ya. Sebaliknya kalau sekarang kan mereka justru yang dianggap sebagai ikonnya budaya tinggi gitu ya. Gampangnya ini saja, kalau misalnya coba saja kalian misalnya menelusuri YouTube, ya, di YouTube kan tersedia banyak itu ya video-video rekaman dari musisi zaman dulu, ya. Ya, kalau komentarnya seperti itu. Musik zaman segitu nilainya begitu tinggi, ya, berbeda dengan musik zaman sekarang. Wah, misalnya ketika misalnya saya lihat ada video misalnya Elvis Presley, ada komentar, wah ini Justin Bieber lewat, ya, Justin Bieber nggak ada apa-apanya dibanding Elvis Presley dan seterusnya. Itu menunjukkan pandangan seperti itu, ya, bahwa sekarang justru mereka dianggap sebagai perwakilan di budaya tinggi. Nah, budaya populer itu tercipta melalui apa yang disebut sebagai sirkuit budaya, ya. Jadi berawal dari adanya representasi, ya. Jadi representasi kan pasti budaya itu pasti ada representasi, keterwakilan atau ditampilkannya sesuatu dalam bentuk produk budaya tertentu. Mana representasi kemudian munculkan identitas, ya. Jadi identitas itu adalah orang-orang yang memproduksi dan mengatur budaya tadi. Kemudian setelah itu muncul konsumsi atas budaya tadi. Kemudian muncul regulasi, ya, pengaturan atas budaya, dan juga muncul kemudian perkembangan produksi. Jadi hal-hal yang sudah dikonsumsi diatur kemudian diproduksi secara massal. Ini disebut sebagai budaya populer muncul dari proses seperti itu. Jadi ada identitas, ya, siapa yang memproduksi, kemudian ada proses konsumsinya, ada regulasinya, ada produksinya. Nah, karena itu ada dua pandangan tentang budaya populer atau budaya rendah. Ya. Jadi pandangan negatifnya salah satunya adalah budaya populer produk dan praktek budaya yang melibatkan banyak orang tanpa struktur, adat, dan status yang tidak mampu menilai kualitas budaya dan selera dangkal, ya. Jadi tadi contohnya seperti musik-musik populer pada masa seperti The Beatles itu dianggap itu ya
para penikmat The Beatles itu orang-orang yang rendahan gitu ya, yang hanya bisa berteriak-teriak histeris ketika melihat penampilan The Beatles, tapi tidak mampu menilai kualitas dari musiknya The Beatles itu sendiri. Budaya populer juga dianggap sebagai komoditas untuk konsumsi ya, karena itu identik dengan budaya rendahan. Ini berbeda dengan budaya tinggi. Budaya tinggi itu bukan konsumsi untuk konsumsi, tapi untuk ini refleksi ya. Jadi kalau orang menikmati karya lukis dari para pelukis zaman dulu itu, orang konon itu bisa melakukan refleksi baik terhadap diri mereka maupun terhadap masyarakat ya. Tapi kalau orang menikmati musik populer itu ya untuk konsumsi rendahan juga. Jadi untuk ini saja, untuk kesenangan saja, untuk senang-senang saja, tidak untuk melakukan refleksi. Nah, lebih jauh menurut Thomas Adorno, yang ini bukunya juga saya cantumkan di dalam referensi, jadi silakan dibaca Thomas Adorno ini. Jadi menurut Adorno ini merupakan budaya populer merupakan produk dari tafsir keliru terhadap pencerahan, karena dalam budaya populer itu terjadi terjadi apa yang disebut sebagai industrialisasi kebudayaan ya. Yang sebetulnya kalau secara logika adanya industrialisasi merupakan upaya untuk menerjemahkan semangat rezim pencerahan ya. Pencerahan itu kan suatu periode masa di mana orang itu belajar untuk kembali mengutamakan nalar, mengutamakan akal budi, mengutamakan rasio, ya, itu pencerahan. Tetapi kemudian ada penafsiran keliru sehingga kemudian pengutamaan nalar itu menghasilkan industrialisasi di semua bidang termasuk kebudayaan. Ya. Jadi semestinya menurut Adorno kebudayaan tidak perlu diindustrialisasi. Ya. Meskipun industrialisasi merupakan bagian atau akibat dari pencerahan, tapi kebudayaan tidak perlu diindustrialisasi. Tapi sekarang terjadi sudah ada industrialisasi. Ya. Jadi kemudian ya sembarangan orang bisa main musik klasik, ya, sembarangan orang bisa membuat mereproduksi lukisan dan seterusnya. Namun ada pandangan sifatnya positif tentang budaya populer ya. Misalnya Herbert Gans yang melihat bahwa budaya populer itu sejajar dengan budaya tinggi. Ya. Jadi menurut Gans itu budaya populer, budaya rendah atau budaya tinggi itu persoalan selera saja. Ya. Jadi tidak mesti misalnya seorang yang menyukai musik jazz, musik klasik itu seleranya lebih tinggi daripada orang yang misalnya menyukai musik dangdut. Ya. Ini persoalan selera saja. Selera itu tidak bisa nilai tinggi atau rendah. Selera ya selera gitu ya. Misalnya seperti orang orang suka dengan jengkol atau orang yang tidak suka dengan jengkol ya kan kita bisa melihat misalnya orang yang suka jengkol itu lebih mantap, lebih bagus seleranya daripada orang yang tidak suka jengkol ya. Tapi ya sama saja ya, secara tidak ada kualifikasi antara yang suka jengkol dengan yang tidak suka jengkol misalnya. Jadi seperti itu ya, persoalan selera saja dalam budaya populer itu. Nah, menurut Gramsci dalam budaya populer itu pertarungan antara yang dominan versus subordinat ya. Jadi dalam budaya populer itu sebenarnya ada pertarungan ya. Misalnya lagu-lagunya Sex Pistols ya. Sex Pistols itu kelompok musik punk pertama di dunia ya. Jadi waktu itu masih ada kelompok yang menganggap ini mewakili budaya rendah karena musiknya keras, kemudian liriknya nggak jelas ya. Tetapi menurut Gramsci ini bentuk perlawanan sebetulnya, karena karena lirik-lirik lagu dari Sex Pistols misalnya itu menunjukkan perlawanan terhadap budaya dominan di masyarakat Inggris yang sangat mengutamakan aristokrasi padahal katanya sudah demokrasi, kemudian juga mengkritik kekuasaan dari kerajaan atau ratu ya, karena dianggap itu absurd misalnya, adalah suatu absurd di dalam zaman modern kok orang masih ada raja atau ada ratu seperti itu. Jadi ini merupakan bentuk perlawanan dan juga dalam musik-musik sekarang kan juga banyak menunjukkan perlawanan terhadap rezim politik dimanapun dia berada gitu ya. Pada zaman Soeharto misalnya lagu-lagunya Iwan Fals dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap rezim politik. Nah itu ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Antonio Gramsci. Ya. Dan Walter Benjamin seorang sosiolog juga mengatakan ada perubahan fungsi budaya dalam masyarakat kapitalis ya. Karena akibat kemajuan teknologi membuat produk budaya tinggi dekat dengan masyarakat kebanyakan. Jadi menurut Benjamin itu dalam masyarakat kapitalis kemajuan teknologi membuat hampir semua produk budaya tinggi kemudian dapat dinikmati oleh masyarakat kebanyakan. Jadi drama yang tadinya hanya ada di teater, kemudian lukisan yang tadinya hanya ada di galeri itu kemudian
dengan adanya teknologi tinggi itu bisa dinikmati masyarakat. Misalnya lukisan itu tidak harus orang melihatnya itu melalui harus datang ke galeri, ya, tetapi melihat foto. Ya. Jadi fotografi termasuk sebenarnya teknologi yang radikal sebetulnya pada masa itu fotografi karena membuat itu artinya produk budaya tinggi bisa dinikmati oleh masyarakat banyak karena semua masyarakat itu hanya bisa jadi harga foto itu lebih terjangkau daripada harga tiket untuk masuk ke galeri. Ya, kemudian ini membuat orang itu menikmati lukisan melalui foto, bukan tidak perlu datang ke galeri seni. Nah, sedangkan Baudrillard, Jean Baudrillard ini sosiolog tahun 1970-an, itu pembedaan budaya tinggi, rakyat populer, dan masa telah lenyap. Ya. Jadi menurut Baudrillard ada masa itu zaman sekarang itu seperti lubang hitam. Ya. Lubang hitam itu kan suatu fenomena dalam astrofisika yang melihatkan bagaimana adanya semacam ruang di mana semuanya itu terserap ke dalamnya, termasuk cahaya, planet, ya, bintang-bintang itu terserap masuk dalam lubang hitam itu tadi. Dan itu adalah bentuk masyarakat sekarang seperti itu. Jadi semuanya yang dipancarkan atau disalurkan oleh media akan diterima oleh masyarakat. Nah, itu karena itu ya termasuk tadi bedanya budaya tinggi, populer, rendahan, masyarakat tuh sudah lenyap karena semuanya diserap oleh masyarakat. Jadi ini kalau dari segi timeline-nya seperti ini. Jadi saya kira tadi ada yang menyampaikan ini, tadi presentasinya menyampaikan tadi bahwa budaya populer tidak lepas dari perkembangan teknologi, ya. Adanya teknologi mendorong industrialisasi mendorong adanya urbanisasi. Jadi semakin lama semakin orang menghuni kota. Kemudian adanya urbanisasi mendorong globalisasi, ya, sehingga menyebarlah budaya populer. Maka kesimpulannya budaya populer itu tadi sudah disampaikan oleh kelompoknya Talita, ya, itu objek dan atau praktek yang disukai oleh banyak orang. Jadi objek dan praktek. Jadi objek itu misalnya produk-produk seni atau teknologi. Kalau praktek ya apa yang dilakukan orang dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pengertian yang kedua, fenomena yang berakar dalam formasi ideologis dan ekonomi masyarakat Barat abad 20 dan disebarluaskan ke masyarakat lainnya melalui media massa dan kapitalisme, sehingga membawa banyak nilai dan tujuan Barat ke budaya-budaya lainnya. Nah, kata kunci dari pengertian yang agak panjang ini adalah yang pertama, budaya populer itu muncul dari masyarakat Eropa dan Amerika pada abad 20. Ya. Kemudian yang kedua, penyebaran lewat media massa dan kapitalisme. Kemudian yang ketiga, pasti membawa nilai dan tujuan Barat. Meskipun misalnya budaya populer itu lahir dari budaya non-Eropa dan Amerika, misalnya Korea, tetapi tidak bisa dihindari ada nilai dan tujuan Barat di situ. Ya. Bahkan kalau dibaca sebetulnya munculnya grup-grup band populer dari Korea atau Jepang itu ya merupakan bentuk duplikasi meskipun dengan modifikasi yang jauh dari kehadiran band-band populer dari Amerika. Kemudian yang ketiga terkait dengan pasar budaya populer itu. Jadi diorganisasi oleh prinsip-prinsip pasar, diciptakan untuk menciptakan laba dan diproduksi untuk memberikan hiburan bagi para konsumennya. Jadi ada prinsip pasar yang bermain dalam penciptaan budaya populer. Nah itu namun demikian pengertian budaya populer seperti ini memang pengertiannya tadi kalau kita mengambil definisi globalisasi budaya secara optimis ya itu secara perspektif globalis ya yang kita bahas pada pertemuan kemarin itu ini termasuk yang sifatnya sifatnya itu ada cenderung skeptis ya yang ketiga ini karena seakan menganggap itu tidak mungkin budaya populer itu diciptakan oleh sesuatu yang sifatnya bukan pasar. Karena ada perbedaan berbeda, ada pendekatan berbeda ya. Jadi kalau menurut Ariel Helianto ya, dalam bukunya yang juga saya cantumkan di referensi itu ada dua ya. Jadi pertama memang budaya populer mengacu pada proses yang bersifat atas bawah, jadi diciptakan oleh produsen untuk dinikmati konsumen dan dikendalikan oleh motivasi keuntungan dengan menyediakan komoditas bagi masyarakat konsumen. Nah, jadi ini mengacu musik, film, fashion, internet, TV. Ya. Kemudian yang kedua, yang mungkin mewakili perspektif yang sifatnya lebih optimis, ya,
itu diciptakan dan didistribusikan oleh masyarakat yang sifatnya mandiri dan relatif tidak terindustrialisasi ya. Jadi hal-hal yang kita lihat seperti pawai, ya, festival budaya, termasuk misalnya misalnya Jember Cultural Festival ya, kemudian Dieng Cultural Festival itu festival budaya dan itu tidak ada nilai pasarnya ya, karena tidak terindustrialisasi. Demikian juga acara-acara seni tradisional baik itu dipertunjukkan secara langsung atau lewat televisi itu juga relatif tidak terindustrialisasi. Dan itu juga budaya populer, tapi budaya populer yang tidak bersifat, tidak menggunakan mekanisme pasar, katakan seperti itu. Nah, itu adalah dua pendekatan untuk budaya populer yang perlu kita paham. Nah, ada 3 isu dalam budaya populer menurut Dominic Strinati, yaitu apa dan atau siapa yang menentukan budaya populer. Jadi apakah budaya populer itu yang menciptakan itu tadi produsen-produsen yang mengutamakan laba atau masyarakat lokal, masyarakat sekitar ya. Kemudian yang kedua, adakah pengaruh komersialisasi dan industrialisasi pada budaya populer dan sejauh mana pengaruh itu? Jadi apakah satu jenis budaya populer lebih terkomersialkan daripada budaya populer yang lain? Mana budaya populer yang terkomersialkan dan mana yang kurang terkomersialkan? Misalnya kalau iklan itu kan ada yang komersial tapi ada juga yang non komersial gitu. Kemudian ketiga, peran ideologis budaya populer tadi, termasuk bagaimana budaya populer itu mengembangkan semangat perlawanan terhadap rezim politik. Nah, globalisasi budaya populer itu merupakan akibat dari teknologi transportasi serta komunikasi dan informasi atau media. Ini sudah, saya kira sudah dibahas sejak awal dalam mata kuliah ini. Jadi bagaimana globalisasi itu membawa banyak perubahan ya, termasuk perkembangannya budaya populer, muncul dari perkembangan budaya populer, terutama lewat media ini. Yang proses yang terjadi dalam globalisasi budaya populer adalah interaksi sosial serta lalu lintas pesan, peristiwa, dan gagasan. Kemudian ini menyebabkan penyebaran pesan, informasi, hiburan, gaya hidup, dan konsumsi masyarakat industri maju ke seluruh dunia. Jadi meskipun bisa juga masyarakat yang berkembang atau belum terindustrialisasi itu juga bisa mengglobalkan budaya populer, tetapi yang dominan adalah dari masyarakat industri maju ke seluruh dunia. Dan masyarakat industri maju itu kategorinya tidak lagi hanya mencakup di Eropa dan Amerika, tapi juga di Asia. Seperti tadi contohkan di Korea Selatan, Jepang itu kan sudah merupakan masyarakat industri maju. Kemudian sekarang Cina juga sudah termasuk masyarakat industri maju, dan mereka yang sekarang juga aktif menyebarkan budaya populer ke seluruh dunia. Nah, ini munculkan masyarakat tadi katakan oleh John Baghdad, jadi sekumpulan orang dalam jumlah yang sangat besar yang menyerupai lubang hitam yang siap menyerap segala dana disebarkan oleh media massa. Misalnya ketika misalnya ada satu grup band yang populer, maka semuanya akan diserap oleh masyarakat dari budaya populer, terutama penggemarnya ya. Jadi ketika misalnya muncul, mungkin yang paling terkenal kami sekarang adalah BTS ya, grup band pop dari Korea, itu segala sesuatu yang terkait dengan budaya, dengan BTS akan diserap oleh yang terutama menggemari BTS itu ya. Mulai dari video musik mereka, fashion mereka, gaya hidup mereka, cara berpakaian mereka, gaya rambut mereka, semuanya diserap ya. Kemudian kalau mereka mengiklankan suatu produk sampo misalnya, pasti semua orang terutama yang menggemari BTS pasti juga membeli itu ya. Ini contoh lubang hitam itu munculnya masyarakat massa. Dan ini bagian posisi budaya populer dalam posisi relasi global ya. Setidaknya ada 2 yang saya kutip, ada banyak sebetulnya, tapi karena waktunya tidak cukup, maka cukup 2 saja, yaitu dari McLuhan dan Akbar Ahmed ya. Jadi kalau McLuhan saya kira sudah kita bahas juga pada pertemuan sebelumnya, yaitu munculnya kampung global di mana dunia yang mengecil akibat kemunculan TIK ini membuat budaya populer memang dengan mudah menyebar dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dan ini globalisasi budaya populer itu membalikkan masyarakat ke pola kehidupan zaman purba. Jadi seakan-akan kita jadi tadi contoh-contoh kan tadi dalam komunitas penggemarnya BTS itu seakan-akan seperti suku ya, seperti suku yang ada pada masa lampau. Jadi kalau pada masa industri itu orang terpisah-pisah, bahkan pada masyarakat global itu atau masyarakat pasca modern ya, ada yang mengatakan istilah masyarakat pasca modern itu orang justru muncul suku-suku baru yang berdasarkan pada minat-minatnya masing-masing. Tadi
Ada orang minat pada BTS, ada orang minat pada Blackpink dan seterusnya. Yang ya pokoknya seperti bahkan kadang-kadang para penggemarnya Blackpink dan BTS itu punya semacam solidaritas antara satu dengan lainnya, meskipun sebenarnya tidak saling kenal. Kalau Ahmed lebih menekankan kajian tentang budaya pop Amerika, di mana ini yang mendominasi dunia dengan bantuan media massa. Nah, Hollywood sukses di mana Pentagon gagal. Ya. Jadi di tempat-tempat di mana penetrasi politik dan juga ekonomi Amerika itu tidak berhasil, penetrasi budayanya berhasil. Ini minggu kemarin juga sudah sempat saya singgung. Jadi seperti di Iran yang tidak mau menerima tidak mau atau bermusuhan ya dengan Amerika secara politik dan ekonomi, tapi secara budaya mau menerima produk-produk dari Amerika ya, KFC, kemudian bahkan musik metal Barat atau Amerika itu ada di Iran, meskipun secara politik dan ekonomi mereka bertentangan dengan Amerika. Nah, ini juga tadi sudah sempat disinggung. Jadi budaya populer membentuk identitas politik dan narasi untuk mempertahankannya. Ya. Misalnya cerita tentang para pahlawan super yang mensimbolkan kehebatan Amerika. Ya. Kalau pada masa sekarang para pahlawan super itu diciptakan oleh Marvel dan juga DC. Ya. DC itu berarti ada Superman, ada Wonder Woman dan seterusnya. Tapi kalau pada masa sebelumnya itu ada sosok seperti Rambo dan Rocky. Ya. Rambo itu sosok seperti pahlawan super karena meskipun dia Rambo 2 ya tahun 1990-an atau 80-an akhir. Rambo dalam cerita Rambo 2 misalnya diceritakan bagaimana Johnny Rambo yang seorang diri, dia sudah tertangkap oleh tentara Vietnam, disiksa, tapi bisa lepas dan meskipun mengalami luka-luka, seakan luka-lukanya tidak berarti sehingga dia bisa menghabisi sekian banyak tentara Vietnam. Nah, ini jadi berarti super sekali ya si Rambo ini, seperti pahlawan super. Kemudian Rocky ya pemerannya juga sama, Sylvester Balboa di Rocky 4 khususnya, bagaimana ini sebenarnya mensimbolkan, kalau kalian lihat film Rocky 4 itu mensimbolkan pertarungan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, karena musuhnya Rocky itu Ivan Drago, itu petunjuk dari Uni Soviet yang dilatih secara canggih, kalah oleh Rocky yang mewakili Amerika. Nah, selain besar budaya pop diproduksi, distribusi, dan dikonsumsi dalam skala melampaui batas-batas wilayah negara bangsa. Seperti film-film Marvel itu yang dia diproduksi, dibuat di banyak negara ya. Di syutingnya itu ada di India, di Pakistan, kemudian ada yang juga di daerah di Slovenia, di Hungaria, banyak tempat-tempat lainnya. Dan sebelum itu sudah ada dan sampai sekarang masih ada serial James Bond yang ya dari itu juga lokasinya di banyak tempat ya, jadi sudah tidak mengenal batas-batas wilayah. Nah, ini kemudian muncul budaya pop dengan warna baru, yaitu gelombang Korea yang mengalir ke hampir seluruh penjuru dunia. Kemudian poin yang saya katakan yang terakhir adalah situasi dunia itu seringkali direpresentasikan dalam dan atau melalui budaya populer ya. Misalnya pemilu Indonesia. Ya. Nih, saya perlihatkan gambarnya. Ini tangkapan layar dari Facebooknya Jason Mraz ya, seorang artis musik populer ya tahun 2014. Ternyata dia menuliskan ini ya. To my friend Indonesia, this week you are empowered with your vote. Get involved in democracy and be heard ya. Jokowi 9 Juli yes. Jadi Jason Mraz ini meskipun dia warga negara Amerika, musisi global, tapi dia bukan hanya dia mendorong rakyat Indonesia untuk memilih ya, pada tanggal 9 Juli tahun 2014, tapi dia mendukung Jokowi. Dan juga termasuk Sting ya, juga artis musik yang sangat populer juga ya, dia juga menunjukkan itu. Dia menuliskan di Facebooknya, yaitu, use your right, every vote counts. Jokowi 9 Juli. Nah, jadi ini contoh bagaimana artis musik pop global ya, warga negara Indonesia terlibat dalam pemilu Indonesia. Ada juga promosi kesetaraan gender. Jadi misalnya dalam film Legally Blonde, jadi film itu ingin mengisahkan bagaimana adanya stereotip bahwa perempuan cantik itu tidak bisa pintar ya, atau perempuan pintar itu tidak cantik. Tapi film ini menunjukkan sebaliknya bahwa seorang perempuan cantik yang berambut pirang ya, blonde itu bisa juga sukses secara akademis ya. Meskipun awalnya dia tertatih-tatih, tapi karena dia berjuang keras itu akhirnya dia bisa sukses, dia bisa meraih sarjana hukum dari universitas terkemuka di Amerika, yaitu dari Harvard. Kemudian ini juga bisa mendorong adanya solidaritas kemerdekaan bagi suatu bangsa ya. Contohnya dukungan
terhadap Indonesia dari Australia. Ini akan saya perlihatkan juga satu klip dari film yang berjudul Indonesia Calling. Nah, sekilas akan saya perlihatkan, mungkin cuma beberapa menit saja. Two countries in the Pacific linked by routes of trade and discovery are Australia and Indonesia. The war cut off their ocean contacts, but after the war, one of the first ships to make the journey was the Esperance Bay. You may remember the newsreel back in 1945. 1,400 Indonesians leave Australia by the Esperance Bay for Java, with a government undertaking that they will not be landed at any port in Dutch hands. An official of the Australian government goes with them to see that the guarantee is carried out. Friends and sweethearts crowd the wharf to say goodbye. Before the ship sails, E.V. Elliott, representing the combined Australian trade unions, speaks to the men. As Federal Secretary of the Seamen's Union, on behalf of the trade union movement of Australia, I present to you this flag. Take it with you to your young republic as a symbol of the support of the Australian workers in your fight for independence. Ya, cukup ya, karena nanti filmnya kalau selesai terlalu lama ya, karena sampai dengan 30 menit. Jadi film itu melihatkan, film dokumenter ya, itu melihatkan bagaimana dukungan diberikan oleh para buruh pelabuhan di Australia terhadap kemerdekaan Indonesia. Ya. Jadi mereka itu menolak untuk melayani kapal-kapal Belanda yang menuju ke Indonesia, dan secara tegas mereka mereka menunjukkan dukungan itu. Ya. Ini satu hal yang kontras dengan sekarang, karena kadang-kadang sekarang itu dianggap itu Australia kadang-kadang suka nakal terhadap Indonesia ya, tetapi pada masa lalu justru dukungan itu diberikan penuh terhadap kemerdekaan itu dari Australia itu. Kemudian konflik di Timur Tengah dapat diketahui lewat media, menyebarnya pandemi global ada di berbagai film, misalnya yang mungkin kalian pernah nonton film Contagion yang ceritanya persis dengan situasi pandemi pada masa sekarang, dan serangan teror dapat diketahui secara cepat oleh media sosial. Perang lawan teror menjadi tema utama dalam drama TV Homeland, itu nanti juga bisa lihat sendiri trailernya, dan video propaganda ISIS disebarkan secara daring, dan itu mengaruhi banyak orang ya. Kemudian permainan kekuasaan ada misalnya dalam film yang saya kira kalian juga banyak tonton, yaitu Game of Thrones ya. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Nah, kemudian ini tadi juga yang disampaikan oleh ditanyakan juga, jadi apakah budaya populer bisa membantu perekonomian? Menurut saya iya ya, karena salah satu bentuk budaya populer kan dalam bentuk media itu ya, misalnya film, animasi, video itu termasuk dalam kategori apa yang disebut sebagai industri kreatif. Ya. Jadi kalau kita bisa mengembangkan industri kreatif yang unsur-unsurnya jelas unsur-unsur budaya populer, maka ini bisa membantu perekonomian juga ya. Paling tidak menciptakan kemandirian ya, di kalangan anak muda ya, karena misalnya anak-anak muda yang mengembangkan animasi itu sekarang sukses ya, meskipun banyak di antara mereka yang kemudian mungkin karena peraturan di Indonesia belum memungkinkan, belum cukup ramah, sehingga mereka banyak yang kemudian direkrut oleh perusahaan-perusahaan animasi di Singapura. Dan banyak di antara mereka yang tadinya berusaha di Indonesia, tapi kemudian karena di Singapura menjanjikan, hanya mereka melakukan migrasi ke Singapura menjadi bagian dari usaha animasi di sana. Ya. Jadi seandainya saja regulasi pemerintah memungkinkan untuk pengembangan industri kreatif, barangkali banyak mereka tetap bertahan di Indonesia dan ikut bisa membantu pengembangan perekonomian. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan tentang materi ini, tentang bagaimana budaya populer dalam relasi global ini, posisinya seperti apa. Mungkin ada yang mau ditanyakan